Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All student, apa kabarnya? Hari ini saya akan membahas tentang materi pengayaan sesi 2 ini. Ya, jadi setelah kalian membaca modul 2 di buku BMP, saya akan menjelaskan di materi job and routines ini. Nah, pada materi ini kamu akan menemukan when someone asks you about your occupation, about your job, what you do, kemudian what kind of job do you have, what kind of work do you have, and what do you do now, what is your work. Semuanya adalah menanyakan untuk apa sih pekerjaan kamu, apa yang kamu lakukan for living. Ya, nah kamu bisa jawab kalau kamu bekerja pasti setiap orang itu punya occupation. Ya, berarti nggak semua yang occupation tuh yang harus dapat gaji, tapi student, a housewife, a mechanic itu juga profesi. Ya, pasti semua orang itu punya peran seperti itu. Kemudian kalau misalnya kamu kerja dalam real kerja to earn take home pay, nah berarti kalau kamu sedang tidak bekerja kamu bisa menggunakan ini. Nah, jadi ini itu jadi ini itu adalah jawaban ketika kamu tidak bekerja, ya, tidak sedang bekerja. Jadi jawabannya I'm unemployed, I'm retired, sudah pensiun, jobless, nggak ada pekerjaan dan sebagainya. Nah, nanti di dalam situ akan ada misalnya I am a teacher, I am a lecturer. Kenapa saya pakai bukan pakai an? Nah, nanti di situ kalian akan belajar tentang artikel dan an. Ya, indefinite article. Pengertiannya itu apa? Dua-duanya itu sama-sama sebuah, sama-sama selembar, seorang, sebongkah. Intinya menunjukkan satu, ya. Digunakan sebelum kata benda yang diawali dengan konsonan, itu biasanya pakainya e. Nah, kalau yang an, yang ada n-nya, digunakan sebelum kata benda yang diawali dengan huruf vokal, bersuara. Sorry ya, contohnya mungkin kalau hour, jam, nah itu kan hak secara tertulis, tapi secara pelafasan pengejaannya itu hour, jadinya dia tetap pakai an hour. Jadi di sini contohnya I saw a cat. Nah, cat di sini kan cat ya. Jadinya ini adalah menggunakan karena dia termasuk konsonan. An umbrella, ya, umbrella ini menggunakan an karena umbrella itu adalah bersuara vokal. University, bukan, u itu adalah huruf vokal. Kenapa tidak menggunakan an? Karena pengejaannya adalah u, y, ya, university. Jadi tetap a university, ya, bukan an university karena pengejaannya tidak bersuara vokal. Kemudian si in an honest, nah yang seperti saya bilang honest itu adalah jadi menggunakan an walaupun secara tertulis dia menggunakan h, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah my daily activities. Ya, ini adalah my daily activities. Jadi di sini adalah kamu akan menulis bagaimana cara mengekspresikan kegiatan-kegiatan kamu yang dilakukan setiap hari, kemudian yang akan dilakukan atau mungkin yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan, yang sudah lewat. Seperti itu. Kemudian, nah ini simple present tense. Nah ini biasanya very common tenses that we use in expressing daily activities. Jadi kenapa di sini past itu udah lampau, kemudian present itu sekarang, future itu yang akan datang. Ya, jadi I studied English, saya udah pernah belajar bahasa Inggris, sekarang saya nggak belajar lagi. Nah kalau misalnya I study English, berarti sekarang saya masih belajar bahasa Inggris. Atau maybe I will study English nanti next week atau kapanpun kamu akan belajar bahasa Inggris, seperti itu. Nah, functionnya apa? Jadi simple present ini functionnya adalah untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari, atau bisa juga general truth yang memang bentuknya begitu. Contoh, matahari itu terbitnya di timur, terbenamnya di barat. Dari zaman dulu, ya, zaman para nabi juga, ya, matahari terbitnya di timur dan terbenamnya di barat, seperti itu. Manusia menghirup oksigen. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah ini susunan, ya. Susunannya ini gunakan yang sini saja.
Ya, gunakan yang ini. Yang ada verbnya, kata kerjanya, ini ada objeknya. Ya, jadi nanti kata bantu kerjanya itu terbagi dua, yaitu do and done. Terus bedanya apa penggunaan do and done? Nah, kalau do itu digunakan oleh, ingat aja nama they, we, I, you. They, we, I, and you. Tapi kalau does itu digunakan untuk kata ketiga tunggal, ya, seorang, yaitu he, she, it, ya. So, I give you example. She reads a book, maka pada kalimat positif ditambahkan s-nya. Nah, kemudian they play nggak usah tambah s karena dia tidak pakai das ya. They itu pakai do, jadi pada kalimat positif ya tidak perlu ditambah s di kata kerjanya. Nah, sementara di kalimat negatif berarti ada kata does not read a book every night. They do not, ya. They itu pasangannya do. Nah, kalau sudah ada di kalimat negatif, berarti penanda bahwa itu simple present tense sudah ada, yaitu do and does. Berarti kata kerjanya nggak perlu lagi kamu tambahkan s untuk yang she tadi, dibuang. Ya, kemudian yang terakhir tinggal diputar. Do and does-nya, ya, kata bantu kerjanya itu kamu pindah ke depan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah simple past tense. Simple past tense ini digunakan untuk kegiatan yang udah selesai. Nah, ciri khasnya apa? Di sini dia ada kata ed-nya di situ. Ya, ada kata ed-nya atau verb kedua kalau misalnya kita bilang. Atau disebut juga verbnya past tense karena nggak semua ditambah ed ya. Contohnya write jadi wrote dan written. Read dibacanya read, tulisannya tetap. Ya, swim, swam, swam, ya. Cook, cooked. Cook ditambahin ed seperti itu. Jadi kamu bisa lihat kamus. Ya, contohnya ya she worked yesterday, she didn't work. Nah, sudah ada didn't berarti sama, kata kerjanya tidak perlu ditambah ed atau tidak perlu dalam bentuk past tense. Nah, ini adalah present progressive. Nah, ini yang sedang dilakukan. Jika kamu ingin bilang saya sedang membaca buku modul, makanya kamu bilangnya adalah I am reading module. Contohnya seperti itu. Jadi ketika kamu ingin mengekspresikan atau berbicara tentang kegiatan yang sedang kamu lakukan, maka kamu menggunakan present progressive. Nah, kata bantu kerjanya ini am, is, are, atau to be. Jadi kalau subjeknya he, she, dan it, kamu pakai is. Kalau subjeknya I, sudah pasti dia pakai am. Nah, sisanya they, we, you, itu pakai are. Kemudian semua kata kerjanya ditambah ing di belakangnya, ya, mau itu kalimat afirmatif, negatif, atau interrogatif, tiga-tiganya menggunakan verb ing. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ini future. Oke. Present future. Buat apa? Pasti buat sesuatu yang belum terjadi. Oke. Ya, so definitionnya sama functionnya akan tertulis sebagai the tenses form is used to denote an event in the future. The use of future tense is synonymous with will or be going to. Jadi ada dua nih. Jadi ini udah ibu petakan mana itu will, mana be going to. Bedainnya gini aja. Ya, jadi itu adalah future. Kalau future itu berarti menggunakan will, ya. Coba itu sudah ada rekaman suaranya. Nah, ini formulanya. Formulanya akan seperti ini. Ada positif, negatif, dan tanya. Nah, bentuknya itu ada dua. Dalam bentuk will dan to be going to. Nah, dua-duanya mana yang betul? Dua-duanya sama-sama betul. Ya, biasanya yang will itu dibuatnya dadakan keputusannya. Sementara kalau yang to be going to itu biasanya prior plan. Kamu sudah membuat plan yang jauh lebih lama, ya, lebih dahulu. Nah, ini biasanya kamu bisa menggunakan kata bantu kerja ini. Oke, begitu. Thank you ya penjelasannya. Kalian bisa dengarkan nanti. Oke, enough for me. Thank you for listening. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.